Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, Indonesia, dalam Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, tentunya dalam syiar YouTube kesayangan kita, YouTube kebanggaan kita, Kupas Tuntas, YouTube Buya Pasaman Timur, adalah salah satu wadah syiar yang mana bersifat berbagi kepada sesama, ganti daripada sifat mengingatkan bagi kita yang sudah tahu dan berbagi kepada kita yang belum tahu, dan mengajarkan kepada seseorang yang ingin lebih tahu. Untuk itu bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan mengkalamkan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jemaah rahimakumullah. Dalam waktu dan kesempatan pertemuan kita yang sangat kita muliakan ini, perlulah saya sebagai guru mursyid mengingatkan kepada kita sesama. Kenapa? Sesuatu yang hak, mengingatkan sesuatu yang hak ini karena kita khawatirkan kita telah jauh berjalan dalam kesesatan dan ketidakberkahan, dalam rangka mencapai hajat, mendekatkan diri kepada Allah. Kebaikan bukan hanya satu dasar yang menentukan, tapi kebenaranlah yang sangat menentukan. Apa yang dimaksud dengan kebenaran? Inilah yang harus, salah satu yang harus kita ingat kembali.
yaitu kebenaran sebuah apa yang dikatakan landasan ma'rifat yang sebenarnya. Ma'rifat di sini yang dimaksud dalam rangka menyaksikan apa yang ada di dalam suatu wujud, yaitu ayat yang telah lebur dijalankan dengan khas tersirat. Inilah yang dikatakan jalan hakikat. Dikhawatirkan kepada kita ini menjalankan rukun ma'rifat ini tidak sesuai dengan kodratnya. Ma'rifat ini kalau kita tidak paham bagaimana kita menyaksikan tajalli pandang yang ada pada sebuah kodrat ayat yang bersifat huruf terlebih dahulu sebagai awalnya, ini bisa mengantarkan kita kepada takbur. Ini bisa mengantarkan kita kepada sombong. Ini juga mengantarkan kita kepada dosa. Kenapa? Karena kalau kita tidak tahu rukun ma'rifat itu seperti apa, bukan artinya kita tutup mata terus kita jalankan dengan kuat dari hati kita tanpa ada landasan, laksana sebuah rel yang tidak ditempuh oleh kereta api. Artinya jalur khusus ma'rifat itu sudah ada. Apa jalur khusus ma'rifat? Inilah tersirat, kodrat yang tersirat yang ada di dalam wujud ayat tersebut. Kenapa dikatakan ayat atau dikatakan huruf adalah pengawal semua jadi, kodrat daripada semua yang ada. Nah, dalam melaksanakan perbuatan ma'rifat, apalagi kita menjalankannya, sunnah-sunnah ada juga sunnah yang jatuh ke tingkat ma'rifat. Apa sunnah yang jatuh ke tingkat ma'rifat? Inilah yang dikatakan amaliyah. Amaliyah bukan tidak bisa melalui ma'rifat. Amaliyah bisa karena yang dilebur itu berdasarkan amaliyah. Kalau amaliyahnya tidak bisa dia lebur ayat jadi kauli, lebur kauli jadi munajat, lebur munajat jadi ma'rifat, lebur ma'rifat tajalli kauni. Kalau ini dia tidak paham, bagaimana dia bisa menjalankan suatu pandangan batin kalau kodrat yang dipandang itu tidak sesuai dengan kodrat yang sebenarnya? Untuk ini kita harus meningkatkan ilmu rububiyahnya. Bagaimana kita lebih dalam mengenal daripada tadabbur tersebut. Kita harus mengenal lebih jauh bagaimana kita menjalankan sebuah ma'rifat pada kodrat yang telah kita dapatkan tersiratnya. Tentunya dengan kita meningkatkan pemahaman, kita tingkatkan pemahaman sejauh mana ibadah ini mabrur hendaknya sampai ma'rifat kita terijabah oleh Allah. Kalau kerajinan tanpa kesempurnaan pandangan batin, ini tidak mungkin sampai kepada Allah. Apapun kerajinan kita, kalau pandangan batin kita hanya sebatas kepuasan hati kita, atau hanya sebatas penyempurna rukun saja, ini juga tidak akan sampai kepada Allah. Tentunya kita harus banyak dulu mengenal. Itu pertama, mengenai kodrat dari tersirat yang sebagai titian ma'rifat. Kalau yang menjalankan ini dia tidak menjalankan sesuai dengan kodrat yang dijalankan, selama-lamanya dia akan bersifat takabur kepada Allah. Ini yang membuat kita mengkhawatirkan diri kita terjerumus dalam dosa takbur. Takbur ini kalau sudah sering dilakukan di dalam pandangan, dia berakibat kepada kafir sindik atau kafirnya batin, kafir rohani. Ini kekafiran artinya apa? Keleburan hak. Tidak ada lagi hak kita di situ.
Nah, ini yang akan mengkhawatirkan kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Apalagi pusat dan pangkalan dari seluruh perbuatan Allah adalah kesuciannya tadi. Kita ingat lagi yang kedua, faktor kesucian. Faktor kesucian ini kita lihat taharohnya. Apakah kodrat-kodrat yang akan dihadirkan kepada Allah sudah bisa menjamin kesuciannya kepada Allah? Kalau diri yang beribadah, diri mana yang beribadah, diri mana yang disucikan? Karena semua sudah berbekal nafs, semua sudah dibekali diri batin, batin diri yang sangat banyak yang akan bisa digunakan sesuai makom yang dituju. Dan apakah kita juga sudah punya kemampuan dan sebuah kekuatan tajalli taharohnya, kesucian? Bukankah diri panafilah tidak berurat, tidak berdarah itu adalah diri yang tidak tersentuh oleh tubuh? Sudahkah kita paham? Ini kita berwuduk aja belum bisa, amaliyah semua sudah dijalankan. Hasilnya apa? Bukan suatu kebaikan, tapi suatu peringatan dan cobaan. Kenapa? Karena itulah kalamnya Allah, akan terjadi sesuatu yang membuatmu merasa dapat musibah. Kenapa? Karena tidak bisa engkau halalkan segala cara untuk menuju Allah. Nah, kita umpamakan seperti yang sampaikan tadi. Kalau wudukmu saja tidak tahu kenapa 3 kali, tidak tahu apa yang disucikan, tidak tahu siapa yang berwuduk, dan tidak tahu siapa yang mewudukan, semua amaliyah sudah dijalankan. Ini titik hancur. Ini titik hancur. Kenapa? Mana ada yang sah tanpa wuduk yang benar? Ingat kodrat-kodrat hal yang sangat wajib bagi Allah. Ia adalah bebas dari hadas. Bebas dari hadas adalah tujuan awal yang harus dicapai oleh kita yang sedang melakukan ibadah kepada Allah. Bebas hadas inilah yang wajib kita dapati terlebih dahulu. Mulai dari makomullah, hati qalbi mukmini baitullah. Mana hati yang telah menjadi rumahnya Allah? Sudahkah mukminin kita ini seorang yang berilmu kepada Allah? Sudahkah kita menjadi seorang yang berilmu kepada Allah? Nah, ini juga harus kita pikirkan. Jangan hanya kita ditinggalkan oleh semangat, kita ditinggalkan oleh kemauan, kita ditinggalkan oleh keinginan, menjadi suatu kodrat yang bodoh. Kenapa? Yang mau pintar itu hanya hawa dan nafsunya. Inilah yang wajib kita penting mengingatkan kembali. Kerahasiaan jangan menjadi suatu yang sia-sia. Untuk itu para hadirin dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan pemahaman kita dengan mentadabur kodrat-kodrat yang sampai menuju sifat hak bagi Allah. Kalau kita menjalankan seperti apa yang saya maksud tadi, kita memiliki marifat tanpa landasan tauhid yang benar, ini akan membawakan jalan takabur. Akhirnya apa? Perhatian Allah kepada apa yang kita laksanakan dari ibadah tersebut itu sama dengan perhatian kepada orang-orang yang tidak beribadah. Kenapa? Tidak ada kelebihan dan keuntungan. Afqala la fil mu'minin, tidak ada keuntungannya. Kenapa? Karena memang tidak ada kelebihan dari perbuatan ibadahnya. Pandangannya tidak berderajat, penyaksiannya tidak sesuai dengan kodrat, tidak bermartabat. Akhirnya nilai ibadahnya juga sama seperti amaliyah juga. Makanya dia memiliki pandangan nasib yang sama dengan murid dan gurunya. Kenapa? Memang tidak ada gerakan
pandangan yang berderajat, kecuali tunduk patuh kepada rukun dan syarat. Itu saja yang membawa kita lebih celaka lagi, karena kita sami'na wa ta'nanya bukan kepada sebuah amanah, tapi sebuah ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, tersirat adalah jembatan tajalinya ma'rifat. Jadi kalau kita, siapapun yang membimbing kita, kalau hati kita belum berbicara dan membutuhkan, ini juga harus hati-hati. Jadi kita harus benar-benar mendukung segala kodrat-kodrat Allah, terutama adalah hati. Kalau hati ini sudah sangat mencari dan mendukung, bagaimana laksana seorang yang sedang melaksanakan fakir, ternyata dalam perjalanan musafirnya dia adalah kehausan. Inilah, seperti itulah batin ini. Kalau sudah kehausan Tuhan, apapun jalan tidak akan terasa jauh, apapun tanjakan tidak akan terasa tinggi, dan apapun kekuatan tidak akan merasa lemah kita. Tapi kalau hati kita belum mencari Allah, memang alasan itu sangat banyak. Bahkan kita mengatakan kegiatan pengajian bukannya suatu yang wajib, yaitu makhada'ul wujudullah, mengenal atau mendekati atau merasakan adanya Allah, membuktikan adanya Allah dengan nyata. Al-Malikul Hakul Mubin itu memang dibutuhkan suatu keinginan, dorongan hati yang sangat kuat. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, jangan sia-siakan usiamu dengan cerita kegiatan yang tidak bermanfaat. Tapi berdirilah kamu di makomnya Allah, berdirilah kamu di jalan tauhidnya kepada diri kepada Allah, maka kamu akan bermanfaat buat umat. Kalau kita sudah bermanfaat buat umat, insya Allah Allah akan mengurus segala kebutuhanmu. Yakinlah, tidak ada yang tersia-sia, tidak ada yang teraniaya di jalan Allah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, banyak sekali kita lihat di saat-saat zaman-zaman seperti ini, menghalalkan segala cara itu memang adalah tujuan awal, asal tercapai apa yang kita inginkan, agar tercapai apa yang diinginkan orang lain. Makanya dia membuat suatu wadah, dia membuat suatu kejadian, suatu kekuatan, suatu tempat agar bisa difasilitasi untuk hidup. Inilah yang kita harus hati-hati sekali. Kenapa? Allah jangan kita permain-mainkan, ya. Allah janganlah sekali-kali dijadikan sebagai manfaat, tetapi sesungguhnya dirimulah yang akan menanggung segalanya. Para jemaah dan hadirin sekalian, insya Allah kalau kita sudah memiliki suatu rumus untuk belajar, kita sudah tahu rumus belajar itu yang penting pertama itu berjalannya rukun kesucian. Nah, yang kedua berjalannya rukun pengisian. Yang ketiga berjalannya hukum memperjalankan. Nah, ini setelah membersihkan pengisian dan laksanakan tauhid perjalanannya, mana diri yang diperjalankan dan kemana jalannya. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan sempurna. Gitu. Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi menjadi suatu pegangan bagi kita di dalam mendirikan hukum berguru. Ya, berguru sami'na wa ta'nanya bukan menyerah tanpa belajar. Sami'na wa ta'na itu menyerah dan menguasai pelajaran. Nah, inilah agar berhak di diri kita, maka kita harus benar-benar sami'na wa ta'na, patuh dan taat. Patuh kepada guru, taat kepada ilmu.
Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam kita menjalankan perjuangan diri kita mendekatkan kepada Allah, bagaimana kita bermujahadah memperjuangkan diri kita kepada Allah, tentunya kita lebih banyak mengetahui liku-liku jalan hakikat yang benar. Jangan kita terperdaya kepada banyaknya orang, tetapi berperdayalah kepada banyaknya rasa yang menasihati dirimu sendiri. Inilah yang paling penting sekali. Kesadaranmu ada pada dirimu. Segalanya Allah telah bekali. Bukan orang lain yang menentukan sikap dalam hidupmu, tapi adalah dirimu yang akan berkalam kepada dirimu sendiri. Itu akan terjadi apabila hidayah itu sudah menghampirimu. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dengan kita memahami makom-makom tajalli ma'rifat yang sebenarnya adalah tajalli kodratnya tersirat. Kalau tersirat dan jabariyah tersiratnya juga belum pas, dan kodrat tajalli tersiratnya juga belum kuat, maka pahamilah lebih dahulu tersirat sebelum bermakrifat. InsyaAllah mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah di jalan yang benar dalam menjalankan hajat kita kepada Allah. Dari Allah dirimu berasal, kepada Allah dirimu kembali. Alif awal, alif akhir. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.